Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat jumpa di channel Fairuz El Said, tempat kita belajar dan berbagi. Materi kuliah kita kali ini adalah interaksi manusia komputer dengan topik memori manusia, merupakan salah satu topik dari faktor manusia bagian yang ketiga. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama tentang pendahuluan, ya. Kemudian bagaimana memori manusia bekerja, beberapa istilah yang terkait dengan memori manusia, jenis proses-proses kognitif, kemudian psikolog kognitif. Itulah kira-kira yang akan kita bahas untuk sesi kali ini. Kita awali dengan pendahuluan. Yang pertama, sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan. Seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi, memori manusia berisi semua pengetahuan dari urutan perilaku. Memungkinkan seorang melakukan tindakan yang berulang, menggunakan bahasa, menggunakan informasi yang baru diterima melalui inderanya, mengidentifikasi dengan menggunakan informasi yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Jadi proses mengingat ini terus berlangsung dari sejak, bahkan di dalam, menurut teori, bahwa di dalam perut rahim pun manusia sudah mulai membentuk memori ketika di rahim ibu sampai hingga sekarang selama masa hidupnya. Hal ini diperoleh dari pengalaman-pengalaman hidupnya sehingga membentuk sebuah pengetahuan, ya, yang diperoleh juga dari berbagai inderanya. Kemudian bagaimana memori manusia bekerja? Nah, secara umum bahwa memori manusia dibagi atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah sensor memori atau diperoleh dari indera-indera itu masuk kepada sensor memori, kemudian memori jangka pendek, dan yang berikutnya memori jangka panjang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kalau disebut sebagai memori jangka pendek ini disebut sebagai short term memory atau sering disingkat dengan STM, ya, ASTM gitu aja ya. Kemudian memori jangka panjang, long term memory, atau sering disingkat dengan LTM. Nanti mungkin saya sebutnya sebagai LTM saja supaya memudahkan dalam pelafalan. Kemudian yang pertama sensor memori, ya. Ini bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsangan dari indera. Ini terus-menerus sensor memori ini menerima rangsangan dari panca indera kita, ya, tidak berhenti-berhenti. Bahkan di dalam tidur pun, walaupun sensornya tentu saja intensitasnya berkurang karena beberapa indera tentu saja beristirahat, ya, tetapi beberapa sensor memori itu tetap bekerja, ya, terhadap lingkungan. Kadang-kadang bisa merasakan dingin dan seterusnya. Kemudian sensor memori ini dibagi lagi menjadi ikonik, ya, sensor yang menangkap dari visual, ya, atau dari mata. Kemudian ekoik, ya, ekoik ini dari pendengaran, dan yang terakhir haptik atau dari sentuhan. Ya. Isi memori selalu diperbarui setiap kali ada rangsangan yang masuk. Contoh, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya rangsangan yang dibutuhkan saat itu berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak rangsangan yang masuk. Jadi di sini bahkan misalnya kita bisa mengabaikan rangsangan-rangsangan tertentu, misalnya ketika ribut, ya, di tengah pesta koktail misalnya, pesta apapun gitu, ya, pesta minum-minuman misalnya, ya. Kemudian ketika bercakap kita bahkan bisa mengabaikan suara bising juga. Tapi kadang-kadang kita terpancing sensor kita untuk bisa mendengar yang terkait, misalnya kalau ketika seseorang di ruang lain, ya, dari tempat kita menyebutkan nama kita, maka biasanya respon kita akan mendengarkan bahwa, karena ketika kita tidak bisa mengabaikan ketika nama kita disebutkan, misalnya seperti itu. Kemudian
memori jangka pendek. Memori jangka pendek, memori yang bertindak sebagai tempat menyimpan data sementara, digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Misalnya saat seseorang menghitung 35 dikali 6, mungkin orang akan mengalihkan 5 kali 6 terlebih dahulu ya. 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 30 dulu ya, baru kemudian menghitung puluhannya 30 kali 6 ya. 30 kali 6 180 ya, ditambah tadi dengan 30 ya, menjadi 210. Itulah pola cara perhitungannya. Tentu angka 5 kali 6-nya mungkin disimpan dulu. 5 kali 6 itu 30 disimpan di memori kita dulu, di suatu tempat di memori kita, di memori jangka pendek ini atau short term memory STM ini. Kemudian 30 kali 6 dihitung juga 180 ya, dihitung, kemudian baru diproses lagi, dijumlahkan tadi 5 kali 6 30 ditambah 180 ya, kemudian disimpan itu. Untuk membentuk perhitungan itu seperti itu ya, dilakukan dengan penyimpanan sementara. Memori dapat diakses dengan kecepatan kurang lebih 70 mikrosecond ya, sangat cepat ya, di bawah sekian menit 0,7 detik ya penyimpanannya ya, sekitar 200 mikrosecond ya. Kapasitasnya ini terbatas ya, jadi di memori jangka pendek ini sangat terbatas kemampuan daya simpannya, daya penyimpanannya. Memori jangka panjang, jadi kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Jadi fungsinya adalah mengingat masa lalu ya, mengingat masa lalu. Nah, biasanya dari memori jangka pendek ini bisa menjadi masuk ke memori jangka panjang kalau melalui proses pengulangan ya. Jadi kalau merasa sebuah aktivitas atau sebuah informasi ya, misalnya dilihat atau didengarkan berulang-ulang, maka akan bisa masuk ke memori jangka panjang. Nah, dengan sistem memori jangka panjang ini memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup di dua dunia, yaitu dunia masa kini dan masa lalu ya. Dan oleh karenanya memungkinkan kita memahami mengalirnya tanpa henti dari pengalaman berlangsung dari setiap hari ke hari, detik ke detik hingga sampai sekarang ya. Jadi beberapa kegiatan atau aktivitas informasi sebagian masuk ke memori jangka panjang, dan biasanya itu melalui proses pengulangan sehingga dari memori jangka pendek ini bisa masuk di memori jangka panjang. Hal-hal yang paling istimewa dari jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir ya. Ada yang bilang ini otak kita luar biasa ya, sekian petabyte ya, jadi sangat banyak ya. Dan menurut yang pernah saya baca ya, Einstein pun itu hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya ya. Orangnya secerdas Einstein ya, mungkin salah satu orang cerdas di dunia, itulah hanya maksimal menggunakan 10% dari kapasitas kemampuan menyimpan informasinya di otak gitu ya. Jadi luar biasanya otak kita ini dari sisi kapasitasnya boleh dikatakan hampir tidak terbatas ya. Nah, durasinya juga seolah-olah tidak pernah berakhir. Jadi informasi itu yang masuk ke memori jangka panjang akan terus bisa bertambah. Kemudian cara menggali ingatan ya, ada namanya episodik ya. Episodik itu adalah ingatan tentang urutan kejadian. Kemudian memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan informasi semantik terbentuk dari episodik. Jadi ini tentang urutan kejadian ya. Kemudian semantik ini sebenarnya hasil dari episodik ya, yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan informasi ya, kemampuan menalar termasuk di dalamnya. Akan kita bahas tentang proses-proses kognitif. Kemudian bagaimana memori biasanya dimodelkan ya, supaya kita mendapatkan, kadang-kadang perlu dimodelkan pengetahuan itu ya dalam bentuk grafik misalnya. Nah, salah satu pemodelannya adalah pemodelan namanya dalam bentuk ini jaringan semantik ya, di mana
turunan ini, kalau ini istilahnya induknya, yang ini turunannya dilihat dari panahnya ya. Jadi akan mewarisi, turunan simpul akan mewarisi sifat induknya. Jadi cat, nah ini cat like cream ya, menyukai krim ya, jadi seperti itu. Jadi ada relasinya. Jadi ini adalah namanya simpulnya ya. Nah, jadi ada hubungan ya antara satu simpul dengan ya, simpul lainnya. Jadi membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunannya seperti itu. Kemudian ada cara lain, ini beberapa cara yang memodelkan memori manusia. Yang lain adalah model frame ya, di mana model frame ini punya karakteristik informasi diorganisasikan dalam struktur data. Ini ada istilahnya apa ya, properti gitu ya. Jadi ini kalau di ini model kelas ya, seperti itu ya. Model kelas ada propertinya, ada variabel-variabel di dalamnya atau nilai-nilai tertentu untuk data yang diperlukan. Mungkin ada juga yang menambahkannya dengan metode-metode ya, atau prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh sebuah objek atau kelas. Kemudian sebenarnya ada juga yang memodelkannya dalam bentuk script ya. Script itu dalam bentuk kata-kata yang misalnya menggunakan kata if then misalkan ya. Jika melakukan itu maka, jika kondisinya seperti ini maka akan terjadi seperti apa misalnya. Ada yang juga menyatakan model memori manusia dalam bentuk script. Kemudian proses dalam memori jangka panjang ya. Informasi berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan adanya latihan, ulangan atau repetisi. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa ingatan yang ada di memori yang ada atau informasi yang ada di dalam memori jangka pendek STM itu, short term memory itu berpindah ke LTS long term memory atau memori jangka panjang itu melalui latihan, ulangan, dan repetisi. Kemudian jumlah yang bertahan bersifat proporsional menurut waktu latihannya. Ya kalau durasinya sering diulang-ulang dalam waktu yang lama, tentu saja semakin jumlahnya akan semakin banyak yang bisa diingat ya. Jadi seberapa lama ya proses latihan, ulangan, repetisi itu dilakukan. Jadi perlu dioptimalisasikan dengan mengembangkan pengetahuan. Susunan arti dan pembiasaan atau familiaritas membuat informasi lebih mudah diingat. Jadi semakin jadi pengaruhnya juga dari susunan dan arti informasi itu juga akan mempengaruhi mudah diingatnya. Ya. Mengingat kata-kata tertentu, SpongeBob mungkin akan lebih ingat daripada nama orang Afrika ya, apa itu ya. Ya. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi tergantung juga dari susunan katanya dan arti katanya ya. Jadi mungkin ada kata-kata dengan pola tertentu yang lebih mudah bisa didengarkan ya, dipahami misalkan, atau diucapkan juga. Itu akan mempengaruhi seberapa mudah informasi itu bisa tersimpan di memori jangka panjang. Jadi tergantung juga susunan informasinya, artinya, dan pembiasaannya. Anda kalau mendengarkan bahasa-bahasa asing di mana cara pengucapannya ya, pronunciation-nya itu berbeda ya. Tentu saja akan berbeda dengan kebiasaan kita. Tentu saja akan lebih sulit diingat ya dibanding dengan bahasa ibu kita. Kemudian berikutnya adalah penghapusan atau proses melupakan ya. Proses melupakan atau penghilangan ya. Informasi hilang bertahap tetapi proses sangat lambat ya. Jadi kalau sudah masuk di memori jangka panjang itu akan sulit untuk dilupakan ya. Jadi sulit dilupakan ya. Jadi prosesnya akan sangat lambat. Kemudian bisa juga karena terjadi interferensi atau gangguan atau campur aduk ya, interferensi ya. Nah, jadi ada informasi lain yang lebih menarik perhatian sehingga melupakan yang lain gitu ya. Misalnya ini contoh nih ya, orang lagi nyetrika ya, lagi asik
dengan HP-nya sehingga melupakan aktivitas yang sebelumnya gitu. Nah, informasi baru menggantikan informasi lama. Jadi ya, mungkin teralihkan seperti tadi juga ya. Jadi teralihkan dari adanya informasi baru kemudian menggantikan informasi lama atau ada update ilmu gitu ya. Misalnya ada teori baru dan teori lama itu sudah tidak dipakai, kemudian itu menjadi lupa karena tergantikan dengan informasi yang baru. Kemudian informasi yang lama mungkin bercampur informasi. Kalau tadi mengganti ya, betul-betul ini sudah bercampur ya, jadi satu gitu ya, sehingga membentuk informasi yang berbeda ya. Jadi gabungan dari informasi lama yang komposit lah begitu ya, dari informasi yang lama dengan informasi yang baru. Kemudian memori melakukan seleksi dengan dipengaruhi emosi mana yang akan dihilangkan dan mana yang tetap diingat. Jadi ingatan itu juga dipengaruhi oleh emosi ya. Kalau Anda emosinya ikut ketika sebuah peristiwa akan melekat juga di dalam memori ingatan kita ya. Misalnya mengalami kekerasan atau sedang senang sekali ya, jatuh cinta pertama kali. Nah, itu Anda terkesan dengan orangnya ya. Misalkan ada kejadian yang Anda anggap spesial, tentu saja yang melibatkan emosi Anda itu tentu saja akan lebih mudah, lebih sulit untuk dilupakan. Tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin Anda tidak anggap penting ya, seperti itu tidak mempengaruhi emosi Anda, mungkin akan mudah dilupakan. Kemudian yang berikutnya ada penggalian informasi ya, pemanggilan informasi ya, pemanggilan informasi atau recall ya. Pengingatan kembali informasi diproduksi dari memori dapat dibantu dengan bantuan petunjuk, misalnya kategori, perumpamaan, perbandingan ya. Kemudian pengenalan kembali atau recognition ya. Informasi memberikan pengetahuan yang pernah dilihat sebelumnya lebih kompleks dibandingkan dengan recall ya. Kemudian perpindahan informasi ya, jadi sudah benar ya, tadi penggalian informasi itu terbagi atas 3, yaitu pemanggilan informasi recall, kemudian pengenalan kembali recognition, kemudian perpindahan informasi. Jadi ada 3 proses penggalian informasi, bisa melalui pemanggilan informasi atau recall, kemudian pengenalan kembali atau recognition, dan yang terakhir adalah perpindahan informasi. Informasi berpindah dari memori jangka pendek ke jangka panjang dengan adanya latihan gitu ya, penggalian informasi. Kemudian memori pada IMK ada internal memori. Jadi yang dimaksud dengan internal memori adalah memori manusia tadi yang dibagi 3 ya. Bagian pertama ada short term memory, long term memory, dan yang pertama sebenarnya adalah sensor memori ya, sensor memori. Kemudian sensor memori tadi apa? Menerima rangsangan. Kemudian masuk ke short term memory, memori jangka pendek. Kalau itu diulang-ulang, direpetisi, masuk ke long term memory atau memori jangka panjang. Kemudian kalau di external memory di sini maksudnya adalah komputer ya, catatan atau tempat yang lain di luar otak manusia. Nah, kita juga akan membahas beberapa istilah terkait dengan memori. Yang pertama, berpikir. Apa itu berpikir? Merupakan sesuatu yang dimiliki manusia untuk membedakan informasi, menyelesaikan masalah, dan mempertimbangkan sesuatu. Sehingga dengan demikian berpikir merupakan suatu representasi pengetahuan ya. Jadi digunakan untuk membedakan informasi, menyelesaikan masalah, dan mempertimbangkan sesuatu ya, untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada istilah kognisi. Kognisi adalah istilah yang merujuk pada proses mental dalam menyerap ilmu pengetahuan serta pemahaman terhadap ilmu tersebut. Kognisi mempengaruhi banyak aspek dalam hidup, seperti dalam mempelajari hal baru dan membuat keputusan. Jadi ini ada istilah kognisi ya. Jadi proses mental yang menyerap ilmu pengetahuan serta pemahaman terhadap ilmu tersebut. Nah, kemudian ada kognitif ya. Kognitif sebenarnya adalah melakukan kognisi tadi ya. Ya, kalau diringkas gitu ya. Jadi kognitif itu adalah pemikiran atau kemampuan untuk berpikir ya. Kognitif pada dasarnya mengontrol pikiran dan perilaku. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
Jadi dia bisa, jadi ada memori-memori, kemudian ada relasionalnya, kemudian bisa dia hubungkan, dia nilai dan mempertimbangkan untuk suatu kejadian atau peristiwa. Nah, apa saja proses kognitif ini sebenarnya cukup banyak, nanti kita akan bahas 4 ya. Sebenarnya proses-proses kognitif itu cukup banyak. Yang pertama adalah perhatian atau atensi ya. Atensi. Kemudian ada pembelajaran ya, pembelajaran. Kemudian ada penalaran. Ada yang bilang persepsi juga ya. Kemudian bahasa ya, bahasa. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah perhatian, proses kognitif perhatian. Perhatian adalah proses kognitif yang memungkinkan orang untuk fokus pada rangsangan tertentu di lingkungan, dapat berfokus pada satu hal saja. Tampilan yang menonjol dapat memfasilitasi perhatian. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya menonjol, tentu saja akan menjadi perhatian ya. Menonjol tanda kutip ya, menonjol. Menonjol itu berbeda, mungkin kontras. Kalau warna mungkin kontras dengan backgroundnya ya, suatu objek berbeda dengan yang lainnya. Ada hal yang menyebabkan kita tertarik dengan yang memicu ya, memicu kita memilih perhatian jadinya ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ada proses perhatian. Kemudian proses berikutnya adalah pembelajaran ya. Jadi pembelajaran merupakan proses kognitif yang terlibat dalam menerima hal-hal baru, mensintetis informasi dan mengintegrasikan dengan pengetahuan sebelumnya. Ada 2 tipe dari pembelajaran, ada yang prosedural, bagaimana melakukan sesuatu, deklaratif atau fakta mengenai sesuatu. Kemudian difasilitasi oleh analogi, oleh struktur organisasi maupun pengulangan. Nah, di dalam konteks IMK mungkin dalam desain ini juga proses pembelajaran ini juga penting. Jadi ketika seorang pernah menggunakan ya, itu maka mungkin kalau ada aplikasi yang sejenis, apalagi fungsi-fungsinya sama ya, mungkin perintah-perintahnya sama, shortcutnya sama, ikonnya sama, tentu saja akan mudah direkam gitu ya, mudah direkam. Jadi atau melalui analogi-analogi ya, kalau menghapus misalnya ikon gambar gunting gitu ya, analogi-analogi, atau menu yang sifatnya terstruktur ya, jadi dikelompokkan menu-menunya. Ini contoh-contoh untuk proses kognitif di bidang IMK. Jadi konsep ini harusnya sesuai dengan kondisi kognitif seseorang ya, bagaimana memoris manusia itu ya. Nah, itu difasilitasi oleh analogi-analogi ikon-ikon tadi, misalnya penggunaan ikon, kemudian menu yang terstruktur. Nah, kemudian sering menggunakan aplikasi itu ya, tentu saja jadinya aplikasi itu bisa masuk ke long term memory ya, metode LTM ya, memori jangka panjang. Nah, di dalam Anda mendesain supaya mudah digunakan, Anda bisa menggunakan aspek pembelajaran itu. Kemudian proses kognitif berikutnya adalah penalaran. Penyelesaian masalah merupakan bagian penting. Ya, ini penalaran ada yang menyebutnya dengan penyelesaian masalah atau problem solving ya. Ada yang menyebutnya sebagai seperti itu ya. Ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan penalaran yang lebih tinggi. Penalaran untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin perlu dianalisis, kemudian bisa ditarik kesimpulan. Nah, jenis-jenis penalaran yang pertama adalah deduktif. Penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang secara logis diperlukan dari tempat yang diberikan. Kesimpulan logis tidak harus sesuai dengan gagasan kita tentang kebenaran. Pengurangan manusia lemah di poin di mana kebenaran dan validitas berbenturan. Kemudian ada induksi ya. Penalaran induktif adalah atau induktif ya sama ya. Jadi mungkin induktif di sini adalah generalisasi dari kasus-kasus yang telah dilihat untuk menyimpulkan informasi tentang kasus-kasus yang belum kita lihat. Dalam prakteknya induksi digunakan untuk mengisi rincian yang hilang saat beralasan. Jadi hal-hal yang dulu pernah terjadi ya, kemudian kita simpulkan ya, mengeneralisasi kalau seperti itu akan seperti itu ya. Jadi itu namanya proses induksi. Nah, ini
sebenarnya itu bisa menimbulkan sebuah kesalahan juga ya, ketika misalnya aplikasi kita sudah terampil di aplikasi tertentu, kemudian ternyata perintah-perintah yang di situ kita nggak sengaja ya menggunakannya di aplikasi lain, padahal itu berbeda ya. Saya seringkali kalau menggunakan PowerPoint ya, Ctrl M itu kan untuk menambahkan margin ya, saya Ctrl M malah membuat slide baru ya, karena berbeda perintahnya antara di Microsoft Word dengan yang ada di PowerPoint ya. Beberapa perintah sama ya, banyak yang sama, jadi ketika saya memakai saya kira akan bertambah marginnya, ternyata malah menambah slide baru. Itu yang terjadi ya, karena bisa juga ya proses induksi ini mengakibatkan kesalahan. Ini abduktif adalah beralasan dari fakta ke tindakan atau menyatakan itu menyebabkan. Abduktif digunakan untuk memperoleh penjelasan untuk mengamati peristiwa yang kita alami. Di sini beralasan dari fakta ke tindakan. Jadi dulu karena kejadiannya begini maka mengakibatkan seperti itu ya, misalnya ini contohnya gitu. Jadi itu abduktif ya, digunakan untuk memperoleh penjelasan untuk mengamati peristiwa yang kita alami. Jadi fakta-fakta itu yang boleh dibilang kita menyimpulkan bahwa sebuah kejadian itu diakibatkan oleh fakta-fakta tertentu. Dulu terjadi suatu hal karena ada fakta-fakta. Nah, kalau ini fakta-faktanya seperti ini, maka kita hubung-hubungkan, oh ini juga paling seperti itu kejadiannya karena ada fakta-fakta yang kurang lebih sama dengan yang dulu yang pernah kita alami. Kemudian berikutnya adalah proses kognitif atau bahasa ya. Proses kognitif berupa bahasa ya. Proses kognitif bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses kognitif yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan pikiran melalui kata-kata lisan dan tertulis. Ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain dan memainkan peran penting dalam pemikiran. Kemudian psikologi kognitif. Salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Jadi bidang ini digunakan untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, melakukan persepsi, ya, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Ya, psikologi kognitif juga disebut sebagai psikologi pemrosesan informasi. Kemudian prinsip dasar psikologi kognitif yaitu yang pertama belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, belajar lewat pengalaman sendiri ya, itu ada 3 ya. Jadi prinsip dasar proses kognitif itu bisa melalui belajar ya. Nah, kita akan bahas apa itu belajar aktif. Belajar aktif dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti. Belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Keaktifan tersebut dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, dan mencermati lingkungan. Jadi proses pembelajaran yang baik ya harus pembelajarnya harus aktif ya. Jadi kalau yang aktif misalnya dosennya saja, mahasiswa tidak aktif, berarti yang tambah pintar dosennya ya, mahasiswanya tidak tambah pintar. Nah, ini harus menciptakan pola belajar yang aktif ya. Kalau perlu melibatkan semua unsur indera gitu ya. Anda juga akan belajar dengan taksonomi Bloom ya, bagaimana perlunya semua indera kita itu digunakan supaya informasi yang terserap itu jauh lebih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah pemrosesan informasi. Menurut teori pemrosesan informasi, belajar dipandang sebagai pengolahan informasi dalam otak manusia. Jadi informasi yang masuk ke itu kemudian diolah lagi menjadi pengetahuan ya. Pengolahan informasi itu menjadi pengetahuan bagi manusia.
Pengolahan olah otak manusia sendiri dimulai dengan pengamatan ya, penginderaan atas informasi, observasi ya, atas informasi yang berada dalam lingkungan manusia. Kemudian penyimpanan baik itu jangka waktu pendek maupun panjang. Jadi memori jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penyimpanan, pengkodean, penyandian terhadap informasi-informasi yang disimpan, dan setelah membentuk pengertian kemudian dikeluarkan kembali oleh pembelajar. Ya, jadi dikomunikasikan. Jadi pengetahuan itu bisa dikomunikasikan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu bisa dibagi menjadi dua ya, ada namanya explicit knowledge, kemudian ada namanya tacit knowledge. Anda bisa pelajari di knowledge management ya. Explicit itu sudah terformalisasi ya. Jadi ketika dikeluarkan itu dalam bentuk yang formal atau terekam ya, bisa berupa buku ya. Tapi kalau masih di dalam otaknya manusia ya, kemudian diucapkan gitu ya, tidak dalam bentuk formal, itu masih dalam bentuk tacit, namanya tacit knowledge ya. Kemudian kategori proses berpikir itu oleh taksonomi ya, Bloom ini dibagi menjadi 6 ya, tapi dirubah oleh muridnya sendiri ya. Muridnya namanya Anderson ya. Ini merubahnya menjadi kata kerja ya. Jadi pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman itu menjadi memahami, aplikasi itu mengaplikasikan, kemudian menganalisis, sintetis itu mengevaluasi, kemudian mencipta. Ini ada perubahan ya, jadi sampai membuat. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh ya adalah menurut Anderson ya. Jadi taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson, oleh muridnya sendiri ya, mahasiswanya sendiri ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengingat ya. C1 ya, mengingat adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang, termasuk di dalamnya mengenali, recognizing, recalling ya, menuliskan atau menyebutkan. Mengingat merupakan proses yang paling rendah tingkatannya. Jadi sebenarnya ada levelnya ya, ada level 1, ada level 2, ada level 3. Jadi di taksonomi Bloom ini tingkat tadi beberapa apa istilahnya tadi kategori proses berpikir ini dibagi lagi menjadi 3 level ya. Saya lupa ini C1 dan C2, mungkin level 1, C3, C4 itu level 2, C5 sama C6 ini kemudian menjadi level 3. Kemudian memahami adalah mengkoneksikan makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan pengetahuan baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran seseorang. Jadi tadi mengetahui sama memahami jauh lebih dalam memahami ya, karena dia mampu mengoneksikan tadi dari apa yang dia tahu tadi ya, pengertian. Jadi pengetahuan yang dia tahu tadi itu dia bisa koneksikan gitu ya. Ya, bisa mengintegrasikannya menjadi pengetahuan baru ya, pengetahuan apa yang dia ketahui tadi dia gabung-gabung, kemudian dia bisa memahami. Nah, seseorang bisa disebut memahami ketika mereka mampu membangun makna dari pesan instruksional termasuk lisan, tertulis, dan komunikasi ya, dan materi yang disampaikan. Jadi kalau mahasiswa mau diketahui apakah dia bisa memahami ya, mungkin dimintai pendapat ya, kemudian dibuat suruh menulis gitu ya, bukan menghafal ya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya definisi, dia bisa mendefinisikannya dengan kosakata dia sendiri ya, tapi tidak kehilangan maksudnya gitu ya. Itu namanya memahami gitu. Jadi kemampuan mengolah pengetahuan seperti mengganti suatu kata istilah dengan kata yang lain. Jadi dia parafrase lah gitu ya. Jadi bisa bagi dua kemampuan. Kemudian menulis kembali suatu kalimat paragraf dengan kalimat sendiri dengan tanpa mengubah arti dan informasi aslinya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ada dua gitu ya. Jadi kemudian mengaplikasikan atau menerapkan menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan prosedural. Kata kunci menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang dipelajari pada konsep yang baru atau belum dipelajari.
Kemudian menganalisis, ini semakin ke bawah levelnya semakin tinggi ya, semakin tadi kan ada macam-macam yang mengetahui, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menganalisis ya. Ini semakin berikutnya semakin levelnya semakin tinggi ya. Tadi C1 dan C2 itu adalah level 1, C3 dan C4 ini adalah level 2 ya. Kemudian mengevaluasi adalah membuat suatu pertimbangan atau penilaian berdasarkan cerita dan standar yang ada. Kriteria yang sering dipakai adalah kualitas, efisiensi, efektivitas, dan konsistensi yang menyimpulkan informasi berdasarkan suatu kriteria, memprediksi, hipotesa, memeriksa, dan mengkritisi. Jadi informasi-informasi yang didapatkan itu dievaluasi atau dikriteriakan, dikelompokkan atau dipakai untuk memprediksi ya. Jadi informasi-informasi dipakai untuk dihipotesa, memeriksa atau dikritisi kalau memang informasi itu dianggap ada kelemahannya atau kesalahannya. Kemudian mencipta, mengkreasi atau mencipta dalam membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Mencipta juga dimaknai reorganisasi ansur ke dalam pola atau struktur baru, merencanakan dan menghasilkan. Jadi sesuatu yang baru, inovasi ya. Jadi inovasi, orang menyebutnya sebagai inovasi. Kemudian itulah materi kita terkait pengetahuan. Mungkin banyak hal-hal yang kurang dari penyampaian saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Muhammad Fairuz Sabadi mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Jangan lupa terus mengikuti channel Fairuz Al-Said, tempat belajar dan berbagi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.